Oke, ini saya perkenalkan puisinya Robert Burns. Dia dari abad ke-19, penyair Inggris abad 19. Jadi di tahun 1800-an itu ya. Dia termasuk salah satu penyair dalam era romantisisme, sastra yang dikenal dengan era romantik atau romantisisme yang berkiprah dalam dunia sastra mulai akhir abad ke-18, jadi 1700-an akhir itu sampai sekitar 1850-an. Itu dikenal dengan era romantic movement atau romanticism di Inggris. Demikian juga nanti juga di Amerika, masanya juga relatif sama, masa romantik. Ini saya tampilkan, yang maaf sayangnya kok ini saya tidak di kabel langsung, internetnya di rumah kok terganggu sharing. Tapi sudah saya kirim di grup WA. Red Rose by Robert Burns. Oh, my love is like a red rose that is newly sprung in June. Oh, my love is like the melody that sweetly plays in June. So far I do my vanilla, so deep in love am I, and I will love thee till, my dear, till all the seas can dry. Till all the seas can dry, my dear, and the rock melt with sun. I will love thee still, my dear, where the sun of life shall run. And that we will my only love, that we will a while, and I will come again, my love, so it were 10,000 miles. Ini kalau kita amati puisi ini ada 1, 2, 3, 4 bait ya, atau 4 stanza dalam bahasa Inggrisnya. Bait itu dihitung stanza. Di stanza pertama disebutkan my love is like a red rose that newly sprung in June. Oh, my love is like a melody that sweetly plays in June. Di dalam puisi ini ada penggunaan madat ya, atau pengandian, atau seringkali disebut bahasa-bahasa figuratif ya, atau gaya bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut figurative language, dimana kalau seorang penyair menggambarkan sesuatu itu, maka dia membandingkan. Kalau itu sesuatu yang abstrak kayak love kan kebanyakan cinta itu kan sesuatu yang abstrak ya, tidak bisa, kan hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Maka dalam rangka supaya love itu supaya konkret, maka lantas dibandingkan dengan red rose. It's like red rose. Jadi love bagaikan mawar yang merah merekah gitu, red rose. Kemudian sprung in June. Nah, ini penggambaran Robert Burns, barangkali dia waktu menulis itu pada bulan Juni. Jadi bertepatan bisa juga saat musim semi ya, di Eropa sana. Sehingga dia mengatakan that newly sprung in June. Sprung itu dari spring, mulai bersemi di bulan Juni. Oh, my love is like the melody
that usually played in June. Yeah. So fair to my Bonilet, so deep in love am I, and I love thee still in my dear, still the sea can cry. Jadi kalau di bait pertama penggunaan love is like red rose. Jadi di sini ada kata like yang berarti seperti, seperti love dibandingkan dengan mawar merah. Jadi, oh my love is like red rose. Cintaku seperti mawar merah yang barusan saja bersemi di bulan ini. Sedang di bait kedua dia melanjutkan Soferatu my Bangladesh Sudiwenglap MI. Dia memuji ya. Bonilas ini berarti maksudnya kekasihnya. Kau begitu cantik, fair ini sama dengan beautiful. Kau begitu cantik, kekasihku. To deep in love am I. Saya begitu jatuh cinta. Gitu. And I will love thee till my dear, till all the seas can dry. Saya akan tetap mencintaimu hingga semua laut going. Geng ini dari kata going tapi dalam ucapan seolah menjadi geng. Going menjadi geng dry, going dry, geng dry. Jadi ini gaya-gaya bahasa zaman dulu. Going itu bukan going seperti sekarang tapi geng. Jadi go diengkan di masa itu menjadi geng. Ya sekarang menjadi going. Hingga semua lautan mengering nantinya. Ini tuh menggambarkan bahwa betapa besarnya cintanya kekasihnya. Walaupun sampai dada akan berakhir, sampai nanti kalau ada laut bisa mengering. Kan laut nggak ada ceritanya bisa mengering ya, lautan. Kalau turun permukaan airnya mungkin, tapi kalau sampai mengering itu kan ya artinya apa? Cintanya itu kan abadi. Sampai nanti laut mengering. Jadi untuk menggambarkan bahwa selamanya till justice can dry my dear and rock melt with the sun. Sampai nanti ada rock yang meleleh with the sun. Sampai kalau ada nanti batu karang yang meleleh gara-gara kena pancaran sinar matahari, disitulah saya akan artinya apa? Ya kan nggak mungkin batu karang yang keras itu bisa meleleh kena sinar matahari. Jadi ini menggambarkan bahwa cinta dia itu begitu besar dan akan selalu abadi. I will love thee till my dear when the sand of life shall run. And that thee will my only love, and that thee will a while. And I will come again my love, though it were 10,000 miles. Ini juga ada gaya bahasa, kalau yang di atas tadi ini disebut simile. Simile itu gaya bahasa yang ditandai dengan menggunakan kata like. Cintaku seperti atau bagaikan. Kemudian diulang-ulang similenya. Kalau yang di atas terus, yang di baris ketiga light melody. Jadi kalau yang di atas terus itu digambarkan sebagai bentuk yang bisa dilihat. Sudah kalau my love light melody digambarkan cinta yang seperti bunyi-bunyian, merdu, seperti melodinya musik. That really played into. Jadi musik kalau dimainkan dengan indah, sweet, indah manis itu kan enak didengar. Jadi cinta bisa dilihat dari segi warna, bisa juga dilihat dari bunyinya. Jadi digambarkan sebagai musik yang
bagus sekali kalau sudah dengar. Kemudian di baris di bait kedua ya memuji ya, kekasihnya dan mengatakan ya kau begitu cantiknya so fair as to my Sonila. Jadi di dalam ungkapan pujaan seringkali dia ada menggunakan gaya dibalik ya. Gaya pembalikan itu disebut inversi. Jadi kalau biasanya kan you are beautiful, you are fair. Tapi justru ini yang disebutkan fairnya dulu untuk menekankan bahwa ya kecantikannya itulah gaya-gaya pembalikan, bahwa kalau biasanya itu di belakang tapi diletakkan di awal kalimat ya ini gaya baca inversi itu. Nama di bawahnya itu deep in love am I, begitu dalam cintaku. Ya ini gaya-gaya inversi. Kemudian till all the seas can dry, hingga nanti semua lautan mengering. Ini kan ungkapan yang di exaggeration yang dilebih-lebihkan. Kalau pengungkapan yang dilebih-lebihkan itu disebut hiperboli. Jadi ungkapan yang bernada hiperbola. Hiperbol istilahnya ya. Hiperbola. Jadi kalau semile bandingkan dengan menggunakan ada tanda-tanda kata lain. Kalau hiperbol mengungkapkan sesuatu yang sifatnya diberlebih-lebihkan. Semua lautan mengering, jadi semua laut di dunia ini mengering. Nah, itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan ada laut, akan semuanya bisa mengering. Ini yang digambarkan sebagai sesuatu yang sifatnya inversi. Kemudian yang tadi pembalikan jadi pembalikan yang mestinya sebagai predikat you are beautiful atau you are fair, tapi beautifulnya justru diletakkan di awal kalimat so fair as to. Itulah yang gaya-gaya inversi. Di bawahnya till all the seas can dry, ya masih sama hiperbol. And the road melt with the sun, hingga sampai nanti batu karang, semua batu karang melt itu kan meleleh. Ini juga penggunaan gaya-gaya hiperbol. Jadi kan nggak mungkin ya akan ada apa batu karang kok meleleh hanya gara-gara kena pancaran sinar matahari. Ya. Sama di bawahnya ini and the rock will melt with the sun, ini juga melebih-lebihkan. Kemudian well the sense of life shall run. Ini yang dinamakan personifikasi ya. Jadi fase kehidupan akan berlarian.
Kemudian di bawah ya. And fare thee well, my only love, and fare thee well a while, and I will come again, my love, though it were 10,000 miles. Ini juga gaya hiperbola ya. Jadi walaupun jaraknya ribuan mil, ya, I will come again. Saya akan datang lagi, walaupun jaraknya ribuan mil pun saya akan tetap kembali. Jadi ceritanya di dalam puisi Red Rose ini kan bahwa ada seorang kekasih, mungkin kan cowok ya, yang pamit kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi, yang janjinya sih sebentar saja, dan dia berjanji pasti akan kembali pada saat nanti. Ya, ini sudah saya kirim ke grup untuk yang saya beri catatan. Ya itulah keindahan puisi itu di situ. Kemudian juga keindahannya itu ditunjukkan juga oke, ya. Itulah sejumlah puisi ya, kutipan sebuah puisi yang ditulis oleh Robert Burns. Jadi puisi itu pengungkapan yang seringkali pakai bahasa-bahasa simbolik ya. Jadi bahasanya menggunakan unsur-unsur simbolik. Jadi untuk pengungkapan itu dia tidak to the point ya, tapi menggunakan pengandian-pengandian. Cara pengandian ini dalam bahasa Inggris disebut figurative language. Sesuatu yang dipakai untuk mengungkapkan, namun dengan cara memberikan perbandingan-perbandingan. Jadi kalau dari yang sifatnya abstrak, maka dibandingkan dengan benda yang bisa dilihat, bisa didengar. Jadi kayak tadi cinta digambarkan dengan mawar, itu kan sesuatu yang berwarna bisa dilihat. Cinta dibandingkan dengan melodi, musik, jadi sesuatu yang bisa didengarkan. Sementara cinta sendiri kan suatu konsep yang sebenarnya abstrak, kan hanya bisa, kalau kalian ditanya cinta kayak apa sih, itu kan mungkin jawabannya mungkin di mata ya cinta kan yang bisa dirasakan. Tapi kalau kayak apa ya, artinya ya pantas diupayakan dengan menyebut, oh seperti kalau yang suka sama mawar merah ya seperti mawar merah, macam itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya karena di sini. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan. Mbak? Di itu buat kata gantinya you ya Pak? Ya. Itu memang bahasa Inggris kuno ya. Jadi bahasa Inggris kuno itu yang sekarang menjadi you. Kemudian ada D ya. Tadi THEE itu untuk you sebagai objek. I love you. Jadi kalau dulu you sebagai objek itu menggunakan kata D. Kalau you sebagai subjek itu pakai thou.
doa. Gunanya ada kata art tadi ya. Art ini juga sebenarnya bukan art seni ya, tapi art kalau sekarang you are itu. Jadi to be ya. Jadi art itu kalau dulu pakai art. Jadi art ini sebenarnya dari art. Software art do. Kemudian kalau kita amati di dalam puisi ini selain menggunakan gaya bahasa dari mulai oh my love like terus kemudian ada jun di bawah, yang keempat ada tun. Inilah yang pengguna istilahnya bagaimana bait-bait puisi itu buat berrima atau dalam bahasa Inggris rhyme, menjadi Indonesia rima. Ada rimanya ro, jun, melodi, jun, kemudian ada bunyi yang sama dengan jun, tun, jun, jun, jun. Jadi kesamaan bunyi walaupun kata yang diucapkan itu beda, tapi kan ada kemiripan bunyi. Jun menjadi jun. Sementara ros sama melodi memang sengaja ben tidak membuat berima ya. Ada kadang-kadang puisi itu baris pertama sama dengan baris ketiga rimanya. Sementara dalam puisi ini yang mirip hanya baris kedua dan keempat. Jun sama jun. Di bait kedua juga itu. So ini my vanilla am I dear dry. I mungkin sama dengan dry. Ada unsur I-nya. I dry. Kemudian di bait ketiga dear dengan dear kebetulan kata yang sama, jadi mirip rimanya. Dan desan ran. San sama ran kan ada unsur an-nya. Nah, ini berima. Kemudian kata yang bait terakhir my only love and fare thee well my only love and fare thee well a while. Kata a while dibuat mirip dengan mile ya. While kan sementara mile kan jarak. Tapi ini disejajarkan, dibuat rima supaya untuk mengejar supaya ada kemiripan rima. Jadi kalau dalam bahasa Inggris pembuatan rima itu tidak pada kata yang sama, tapi suku kata atau bunyinya, cara pengucapan yang diambil. A while sama mile itu kan beda kata, beda arti. Tetapi kan memiliki kemiripan ucapan. While, mile, itulah kalau dalam bahasa itu namanya rima, rhyme, gitu ya. Rhyme yang dalam bahasa Indonesia kan jadi rima. Jadi kalau rima itu punya kata jadian dari kata rhyme. Itu mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin silakan ya. Kalau Anda barangkali ingin bercipta karya puisi, mencoba membuat yang semacam itu ya. Baris pertama bisa berima baris ketiga, atau bisa juga dua baris itu mirip rimanya A, bawahnya B. Jadi puisi ini cenderung punya puisi-puisi yang bebas, nggak beraturan. Jadi ada yang dia membuat baris kedua dengan keempat, sementara baris 1 dan 2 enggak. Tapi di bait lain yang dia buat berima baris pertama dan baris ketiga, baris ganjil yang dibuat berima. Di bait lainnya dia yang membuat berima baris genapnya, kedua dan keempat. Ya itulah, puisi itu kan memang terkenal dengan sebuah ungkapan yang bebas ya. Jadi membuat pengandian pun juga sesuai dengan yang yang dipikirkan oleh pengarang. Bebas saja dia akan mengatakan apapun. Ya itulah puisi, kata-kata itu bisa untuk mengungkapkan apapun. Misalkan ungkapan arga it's like a soft meow, soft cat. Arga itu gantengnya bagaikan kucing yang bulunya halus. Itu boleh-boleh aja ya dalam bahasa sastra untuk pengandian.
Ya kak. Kamu itu bagaikan kucing ya, halus kok enggak? Agak. Enggak, Pak. Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau oh ya ini saya sekalian nih untuk kelas yang malam ini Aga katanya ikut ya kelas translation illustration. Sebenarnya kalau kalian juga yang kelas malam ini ikut baik, cuma mungkin penerjemahnya tidak pada puisi ya. Puisi itu memang jarang penerbit meminta, walaupun ada kadang-kadang buku puisi dari bahasa Inggris di Indonesia kan. Nanti yang banyak pasarnya itu penerbitan puisi novel ya. Jadi novel-novel bahasa Inggris itu nanti penerbit kayak Gramedia itu dia menerbitkan yang dalam edisi bahasa Indonesia. Itulah hanya teman-teman dari jurusan Inggris itunya untuk jadi kalau kalian seperti Aga sudah mengikuti itu kalau bisa ditambah yang lainnya kayak ada Ambar sama Dini ini gimana Ambar? Tidak sudah program belum? Literary translation kok diam aja? Gimana Mbak? Memang belum ambil atau? Putus, Pak. Ya? Ya, Ambar dan Dini tidak berminat untuk putus, Pak. Ya, tak tulis di chat ya. Jadi saya tuliskan di chat. Ya, literary translation ya. Jadi kalau saudara minat yang lainnya bisa daftarkan ke KRS-nya bisa ditambahkan ya, diperbaiki. Sehingga kelasnya tidak hanya kemarin itu yang ikut